Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Oke, buat teman-teman mungkin boleh ya ajak teman-temannya untuk bisa ikut bergabung untuk mendengarkan penyampaian materi yang terhebat kita pada sore hari ini dari Bapak. Sebentar lagi kita akan memulai acara pada sore hari ini. Oke, mungkin teman-teman boleh unmute untuk mikrofonnya dan juga boleh di-on kameranya ya. Dan buat teman-teman, nanti di webinar kita sore hari ini bakal ada Linktree, di mana nanti untuk peserta yang mengikuti sore hari ini akan mendapatkan sertifikat. Namun ada syaratnya, yaitu syaratnya mengikuti media sosial BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nanti bakal tertera di webinar ini Linktree-nya. Jadi saya harap untuk peserta bisa menyimak dari awal sampai akhir. Oke. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Brigjen Pol Hisar Sialagan, SIK selaku Kepala BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang saya hormati Adi Putra selaku Ketua Pelaksana, dan yang saya hormati teman-teman peserta webinar pada sore hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu di webinar pada sore hari ini. Dan salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik hadirin yang berbahagia, hari ini akan dilaksanakan webinar online yang mengusung tema Mari Wujudkan Indonesia Bersinar, Bersih dari Narkoba. Baik, sebelum memulai acara, perkenalkan saya Miranda Rahmadini selaku MC pada acara webinar pada sore hari ini. Dan sebelum memulai acara, dan izinkan saya, ada baiknya kita melafazkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada sore hari ini, yang tadi udah kita mulai pembukaan, dan lalu menyanyikan Indonesia Raya dan Mars BNN, kemudian pembacaan doa, dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, serta terakhir penutup. Baik, selanjutnya kita memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya dan Mars BNN. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa. Marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, inilah kita memasuki acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang akan dipandu oleh secara langsung dari Kak Silvana selaku moderator. Kepada Kak Silvana, kami silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Kita mulai dengan pantun. Makan ketoprak, jangan lupa pakai kerupuknya. Cakep. Bapak Ibu hadirin rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semuanya di acara webinar P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan tema mahasiswa sebagai agen intelektual anti narkoba. Pada hari ini, Rabu 25 September 2024, bersama saya Silvana Rosa,
yang akan memandu jalannya sesi diskusi. Dimulai pada pukul 15.12 hingga 45 menit yang akan datang. Hadirin rekan-rekan semuanya, maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang sudah menjamah dari berbagai kalangan lapisan masyarakat. Kerasahan akibat dari penyalahgunaan zat dan obat-obatan terlarang ini tentu menjadi isu yang difokuskan oleh pemerintah karena narkoba akan sangat mengancam bagi diri manusia maupun generasi muda khususnya. Karena generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Akankah mahasiswa mampu menjadi agen intelektual anti narkoba? Dan bagaimanakah mahasiswa mampu menjadi generasi muda yang bersinar, bersih dari narkoba? Oke, ini semua akan kita bahas dengan narasumber kita. Namun sebelumnya, saya akan membacakan riwayat hidup dari narasumber kita, yaitu nama Hisar Sialagan SIK, tempat tanggal lahir Ambon 26 Mei 1970. Riwayat pendidikan SMA 1989, Akpol 1995, PTIK 2004, 92. Sespimen 2008, Nggak apa-apa. Sespimti 2019, kecakapan bahasa asing, Inggris aktif, bahasa daerah, Jawa aktif, Banjar aktif. Pangkat Ibda pada 1992, Ibtu 1995, AKP 1999, Kompol 2004, AKBP 2009, Kombespol 2016. Riwayat jabatan. Riwayat jabatannya cukup panjang, Pak ya. Yang terakhir yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Kalimantan Utara. Adapun tanda kehormatan Satya Cana Pengabdian 8 tahun, Satya Lacana Pengabdian 16 tahun, Satya Lacana Bakti Nusa, Satya Lacana Pengabdian 24 tahun, Bintang Bayangkara Nariria. Kursus-kursus di dalam atau luar negeri, Knowledge for Police Commander tahun 2011, Simposium atau Seminar Dalam dan Luar Negeri, Seminar Sespati Dikrek 14 dan Sespim Polri Dikrek 46, TP tahun 2008, Seminar Hukum Progresif, Logika dan Filsafat dalam Praktik Penegakan Hukum. Itulah latar belakang dari narasumber kita. Kita sambut Bapak Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK dengan materi mewujudkan Indonesia bersinar. Baik Pak, akan ada waktu kurang lebih 45 menit ke depan tanpa adanya interupsi dan tanya jawab. Dan kami ingatkan kepada teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya kita mulai sesi diskusi kita kepada yang terhormat Brigjen Pol Hisar Sialagan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Silvana atas waktunya, dan terima kasih juga MC tadi sudah membuka, lupa tadi saya namanya siapa, dan teman-teman mahasiswa yang mengikuti peserta webinar pada saat ini. Saya akan menyampaikan materi saya. 45 menit ini cukup singkat, jadi saya mungkin beberapa paparan saya akan saya skip sebagai penghematan waktu yang tersedia. Saya mengambil judul yang diberikan ke panitia, yaitu mahasiswa sebagai agen intelektual anti narkoba. Sebagai sistematika, gambaran umum dan strategi kebijakan, kemudian saya juga akan menyampaikan kondisi permasalahan narkoba, baik terutama yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian kaitannya dengan narkoba dan mahasiswa. Gambaran umumnya, pertama, narkotika adalah extraordinary crime, artinya kejahatan yang tidak biasa. Ini diistilahkan dalam pengelompokan kejahatan, merupakan istilah kejahatan luar biasa, menggambarkan suatu kejahatan yang mempunyai dampak negatif yang sangat masif bagi manusia, termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
Dia tidak biasa kalau misalnya kejadian pencurian hanya korban saja dan tersangka saja. Jadi tidak banyak. Tetapi kalau kejahatan narkoba itu bisa sampai kepada mengakibatkan korban yang sangat masif, kemudian mengancam keberadaan eksistensi suatu bangsa sampai hilangnya satu generasi. Pada tahun 2015 Presiden kita Pak Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkotika. Dan pada Hari Anti Narkotika Internasional yang setiap tahun kita peringati, yaitu tanggal 26 Juni, seluruh dunia, bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, disingkat HANI. Jadi setiap tanggal 26 Juni, Hari Anti Narkotika itu diwujudkan bukan untuk merayakan, tetapi untuk menyampaikan rasa keprihatinan yang luar biasa. Jadi bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia, isu narkotika ini menjadi isu yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Di seluruh dunia ada 290 juta manusia, orang, warga dunia ini yang masih terbelenggu dalam penggunaan narkoba. Di Indonesia ada 3,3 juta dari 290 juta saudara-saudara kita yang terjerumus dalam pemakaian penyalahgunaan narkotika. Kemudian pada tanggal 11 September 2023, saya masih ingat itu tiba-tiba ada panggilan mendadak Kepala BNN oleh Presiden untuk rapat terbatas mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk mengatasi bahaya narkoba. Artinya dari tahun 2015 sampai 2023, kejahatan narkoba itu makin merajalela. Kita tidak bisa menyalahkan pihak mana, tetapi memang ini sudah menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh negara-negara yang ada di dunia. Dan pada saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2024, penyalahgunaan, Pak Presiden menyampaikan salah satunya dalam amanatnya yaitu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah kejahatan luar biasa dan mengancam jiwa, merusak generasi muda, dan harus kita perangi kejahatan narkotika sampai ke akar-akarnya. Seperti dari lirik lagu yang tadi kita nyanyikan di Mars BNN. Dan ini dari tahun 2015 sampai tahun 2024 tetap menjadi isu dan permasalahan yang kita hadapi bersama. Kira-kira ini gambarannya kenapa ancaman narkotika itu menjadi extraordinary crime. Wilayah penyebarannya sangat luas, kemudian tidak memilih profesi siapapun juga, lapisan masyarakat, umur, semuanya bisa dan punya peluang untuk terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Termasuk juga karena ini merupakan bisnis yang luar biasa besarnya, dia bisa masuk kepada menggunakan oknum Polri, TNI, BNN, bahkan jaksa, hakim bisa menjadi kaki tangan dari bisnis peredaran gelap narkotika. Indonesia merupakan potensi pasar yang sangat besar. Dari tahun 2020 ada 3,6 juta orang Indonesia yang menggunakan narkotika. Ini merupakan pasar yang luar biasa sehingga para pedagang-pedagang penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap narkoba merupakan angka 3 juta ini adalah pasar yang luar biasa untuk mereka berbisnis atau perdagangan gelap narkotika. Pengandaiannya juga pengandaian jaringan internasional, kemudian daya rusaknya sangat luar biasa, merusak otak, saraf pusat, dan tidak ada jaminan untuk sembuh. Dalam rehabilitasi kita tidak mengenal kata sembuh tetapi pulih. Sekali seseorang itu menggunakan narkoba seumur hidupnya, dia akan punya potensi untuk kembali menggunakan narkoba. Jadi setiap orang yang sudah pernah pakai narkoba dan otaknya sudah kena psikoaktif atau narkotika, bahwa otak itu akan punya kecenderungan untuk menggunakan kembali dan menjadi adiksi atau kecanduan. Tadi jaringannya jaringan internasional. Di dunia ini ada 3 pusat produksi narkotika, yaitu Golden Triangle atau biasa kita bilang segitiga emas, itu berada di sekitar Myanmar dan pedalaman Thailand, Kamboja,
kemudian Golden Crescent ada di sekitaran Afghanistan, kemudian Golden Peacock itu ada di Amerika Tengah, di bawah Meksiko, Honduras, Guatemala, daerah-daerah Amerika Tengah, Amerika Latin. Kemudian dukungan modal yang luar biasa dari sindikat narkoba, jalur masuk Indonesia 95% melalui jalur laut. Dan negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan punya banyak sekali pintu masuk dari pelabuhan-pelabuhan yang resmi maupun yang tidak resmi atau tradisional. Kemudian perkembangan kejahatannya juga semakin canggih, perdagangannya tidak melalui transaksi konvensional, kemudian tidak menggunakan jalur media internet yang normal, mereka menggunakan dark web, kemudian transaksinya juga menggunakan uang digital ataupun uang kripto. Kemudian juga menimbulkan kerugian jiwa dan material yang luar biasa. Ini yang tadi saya sampaikan, bisa kita lihat bahwa semua unsur, semua profesi bisa terlibat dalam peredaran produksi, mulai produksi, masyarakat bisa dipakai untuk menanam tanaman narkotika, ganja, dan lain-lain. Kemudian pengusaha bisa digunakan untuk juga memproduksi perusahaan-perusahaan farmasi, untuk memproduksi prekursor yang nanti digunakan untuk memproduksi narkotika. Kemudian masyarakat pesisir bisa dimanfaatkan oleh sindikat dalam melakukan penyelundupan atau peredaran gelap, perdagangan narkotika, kemudian perusahaan transportasi, logistik untuk pengiriman, masyarakat daerah kumuh, kampung-kampung urban yang tidak tertata dengan baik, bisa dijadikan sarang untuk tempat mereka berlindung dalam praktek peredaran gelap narkotika. Masyarakat perkotaan, kemudian pekerja seni hiburan, karyawan, atlet, olahraga, untuk doping, bisa rentan terkena penyalahgunaan narkotika. Dokter, apoteker dalam penyalahgunaan wewenangnya dalam menulis resep untuk obat-obat depresan juga punya kemungkinan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Mahasiswa, remaja, kemudian anak usia sekolah rentan dalam pengkonsumsi narkoba. Artinya kondisi saat ini setiap lapisan masyarakat tidak melihat apapun profesinya berpotensi menjadi bagian dari rantai bisnis penyalahgunaan narkotika. Kita lihat di Bangka Belitung, untuk mengukur tingkat keparahan suatu wilayah, kita BNN menggunakan angka prevalensi penyalahgunaan, seberapa besar persentase dari jumlah masyarakat, jumlah seluruh penduduk suatu daerah, berapa persen yang menggunakan narkotika. Hasil survei terakhir, persentase atau prevalensi Bangka Belitung ada di angka 1,68%. Artinya dari 1,4 juta penduduk Bangka Belitung yang menggunakan narkotika aktif adalah 24.038 orang. Itulah angka dikalikan dari 1,68%. Jadi ada saudara-saudara kita, adik-adik kita, teman-teman kita, orang tua kita, dari 24.000 ini di Bangka Belitung yang aktif menggunakan narkoba. Kalau BNNP Babel beserta jajaran BNK serta klinik-klinik yang ada mampu merehab 200 orang setiap tahunnya. Yang kita lakukan sekitar 200 orang dengan asumsi tidak ada pemakai baru, dengan asumsi 200 orang itu semuanya pulih, tidak pakai lagi, berarti kita membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk merehabilitasi, membuat 24.000 orang pemakai narkoba itu pulih. Ini pekerjaan yang luar biasa dan harus kita lakukan. Artinya dampak yang sampai sekarang ini untuk menyelesaikan orang-orang yang pakai narkoba, kita butuh waktu 100 tahun. Dengan catatan tidak ada pemakai baru. Kemudian kondisi Provinsi Babel yang merupakan seluruh kabupatennya ada berbatasan dengan pantai yang punya potensi untuk dipakai sebagai jalur peredaran narkotika. Kenapa tetap ada? Karena permintaannya tinggi dan harga di luar negeri dengan harga di Babel untuk peredaran gelap narkotika itu disparitas harganya
sangat berbeda. Artinya bisnis peredaran gelap narkoba ini menjanjikan keuntungan yang sangat besar sehingga orang tergiur untuk berbisnis dalam peredaran gelap narkoba. Ini pelabuhan-pelabuhan resmi yang ada di Bangka Belitung, dan kita lihat ada pelabuhan Mentok itu ditebalin, itu karena pelabuhan Mentok angka penangkapan Polda maupun BNN yang paling banyak ada di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan jalur-jalur ini dipakai selain cuma di pelabuhan Mentok. Dan sebagai gambarannya, ini rute-rute dari peredaran narkotika baik dari Kepri, Batam, dari Palembang, dari Jakarta, atau dari dan ke Jakarta. Ini ntar balik. Jalur ini adalah hasil pengungkapan kita bisa menggambar hasil data analisis intelijen, kira-kira jalur ini yang dipakai oleh para pengedar. Namun jalur ini juga sangat dinamis. Apabila sudah sering terjadi penangkapan di tempat ini, mereka bisa membuka jalur baru, rute baru dalam peredaran gelap narkotika. Karena itu kerjasama kita lakukan dengan berbagai pihak, dengan Bea Cukai, dengan Polda, dengan Afsek, Bandara, Pelindo, dan Angkasa Pura. Ini data penangkapan tahun 2023, ada 415 kasus dengan 475 pelaku tindak pidana narkotika dengan sabu-sabu seberat 13,5 kilogram. Kemudian ekstasinya 670 butir. Kemudian ganjanya 10 kilogram. Kemudian daftar G-nya tramadol golongan 3 sebanyak 355 butir. Ini tahun 2023. Kita lihat tahun 2004. Tahun 2004 tersangkanya makin sedikit penangkapannya karena ini baru bulan September. Ini data sampai bulan Agustus. Masih berjalan sampai bulan Desember. Tetapi meskipun tersangkanya turun signifikan 171 dengan perkara 143, tetapi barang buktinya meningkat secara signifikan, yaitu 37 kilogram. Kalau tahun 2003 itu 13 kilogram, 13,5 kilogram, ini di bulan Agustus saja Polda dan BNN sudah menangkap 37,1 kilogram. Dan tadi malam ada penangkapan lagi 3 kilogram sabu-sabu. Artinya jumlah penangkapan ini terus dengan ekstasi sebanyak 493 butir. Dan jumlah BB untuk golongan 3 juga bertambah, jadi 560 butir tramadol dan 1000 butir trihexidipinil. Kalau kita hitung-hitung berapa sih setiap tahun di Bangka Belitung uang yang dipakai habis untuk membeli narkotika? Narkotika di sini paling banyak adalah sabu-sabu atau metafetamin. Kalau satu orang aja sebulan itu menghabiskan 2 gram, artinya dia menghabiskan 3 juta, berarti dalam setahun dari 24.000 pemakai narkotika, uang yang keluar untuk membeli sabu-sabu itu sebesar 865 miliar dalam 1 tahun. Artinya uang dari hasil dari bubble, hasil uang dari bekerja, uang hasil timah, uang dari kelapa sawit, uang dari karet, uang dari bekerja, jasa itu hilang percuma untuk membeli narkotika sebesar 865 miliar dalam setahun. Kita belum bicara berapa besar biaya untuk memperbaiki atau memulihkan atau merehabilitasi para pemakai itu. Ini baru uang yang hilang yang meninggalkan kerusakan. Saya ambil beberapa cuplikan berita mahasiswa di USU ini, di Sumatera Utara. Pesta narkoba 31 mahasiswa di USU ditangkap BNN. Ini prevalensi narkoba menurut kelompok umur. Bisa kita lihat bahwa kelompok umur yang paling rentan adalah kelompok umur 15 sampai 24. 15 sampai 24 tahun ini adalah angka pertama kali orang memakai narkoba. Dia mendominasi pemakai pertama narkoba. Jadi umur-umur seperti teman-teman mahasiswa sekarang lah, peserta webinar. Ini yang selalu diincar untuk digoda untuk menggunakan pertama kali narkotika.
Kapan dan dalam situasi apa orang pertama kali pakai narkoba? Seseorang itu menggunakan pertama kali pakai narkoba. Dari semua pemakai narkoba yang kita rehab dan kita survei, 84% atau mayoritas menjawab dari ajakan teman sejawat, teman sepermainan, teman sekolah, teman satu perguruan tinggi, teman SMA, teman sepermainan, komunitas-komunitas, maupun pacar. Itu ada 84%. Baik rata-rata dari perkotaan, pedesaan, maupun perkotaan dan komunitas. Kemudian apotek dan toko obat juga menjadi sumber perolehan narkoba, khususnya untuk yang golongan 3, obat-obat keras. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 35 disebutnya narkotika, narkoba. Tetapi kalau Undang-Undang Kesehatan ada mungkin istilahnya nabza, zat adiktif. Sama saja, itu istilah berbeda di undang-undang, tetapi kalau kita menggunakannya narkotika. Dalam undang-undang, narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilang rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, adiksi. Penggolongannya ada tiga, yaitu yang pertama yang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Itu narkotika golongan 3 yang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Hanya untuk penelitian dan laboratorium, contohnya sabu, heroin, dan ganja. Kemudian golongan 2 boleh digunakan tetapi sebagai opsi terakhir karena alasan tertentu. Misalnya untuk kepentingan medis, kalau teman-teman mahasiswa sudah pernah dibius, itu menggunakan morfin dan harus diberikan oleh dokter spesialis anestesi. Kemudian diazepam, itu antidepresan, itu harus diberikan dengan resep oleh dokter jiwa, psikiater. Dan pengurang rasa sakit itu diberikan oleh tenaga-tenaga profesional yang memang punya kompetensi untuk dibolehkan dalam kesehatan untuk memberikan obat tersebut. Kemudian golongan 3, narkotika yang banyak ada di pasaran, termasuk ada obat batuk misalnya. Itu yang paling ringan karena obat batuk mengandung kodein. Kodein masuk dalam unsur-unsur di golongan 3. Termasuk yang tadi tramadol, kemudian trihizodipinil, dan lain-lain. Obat-obat antidepresan untuk orang yang mungkin terlalu banyak pikiran, stres, depresi, overthinking. Kalau anak-anak bilang overthinking, semuanya dipikirin. Nah, supaya tenang, dokter biasanya memberikan golongan 3 untuk supaya dia lebih tenang, supaya tidak gelisah. Ini ada lagi NPS. NPS itu New Psychoactive Substance. Artinya kalau bahasa Indonesianya narkotika jenis baru. Jadi kalau tadi yang dikenalkan beberapa jenis, ternyata narkotika itu selalu berkembang. Sampai saat ini ada 167 narkoba jenis baru yang sudah masuk dalam regulasi peraturan Menteri Kesehatan. Dan 91 narkoba jenis baru sudah ditemukan dan diidentifikasikan masuk Indonesia. Ada 5 jenis narkoba yang sudah kita usulkan, tetapi belum disahkan melalui putusan Menteri Kesehatan, yaitu ketamin, kemudian kratom, mitriga speciosa, kemudian alfa dan benzolam, dan MD-MB5 metil inaka. Ini yang sudah kita usulkan ke Menteri Kesehatan tapi belum dikeluarkan. Kalau misalnya adik-adik lihat di YouTube atau di medsos bagaimana ada narkotika jenis zombie di Amerika, itu salah satunya NPS, tergabung dalam NPS, Flaka, atau katanya itu narkotika Rusia. Ya kira-kira seperti itulah. Makin lama makin mengerikan narkotika jenis baru yang ada di dunia. Jenis dan efek narkoba ada stimulan, memacu otak yang lebih cepat, kemudian ada depresan, menurunkan, berlawanan dengan stimulan, dan yang bekerja sebagai halusinogen. Dia berhalusinasi seperti heroin, morfin, itu halusinasi. Tetapi kalau pemakaian stimulan depresan dalam jumlah yang melebihi, dia juga bisa berdampak kepada halusinogen. Dan kalau halusinogen ini berlangsung secara terus-menerus, itu bisa mengganggu kewarasan seseorang.
dan dampaknya bisa sampai kepada depresi, bahkan schizophrenia atau gila, karena yang dipermainkan adalah saraf pusat atau otak kita. Contoh-contohnya lanjut, ini kira-kira contoh-contoh dari yang stimulan, depresan, tetapi semuanya bisa karena memang dia merangsang atau memain-mainkan saraf pusat, semuanya berdampak kepada kesehatan dari saraf pusat kita, yaitu otak. Gambarannya seperti ini kira-kira tahap penggunaan narkoba. Seseorang kalau sudah pakai narkoba, dia akan cenderung mengajak temannya. Ingat tadi angka 84%, 84% dari orang pertama kali menggunakan narkoba itu adalah ajakan teman. Tidak ada, mungkin semua orang tahu kalau narkoba itu bahaya. Tetapi pada saat seorang yang katanya teman itu mengajak temannya untuk pakai pertama, pasti nanti, wah ini bahaya nggak ya? Ini kan nggak boleh, ini bahaya. Pasti si pemakai narkoba bilang, enggak, nyatanya saya tidak apa-apa. Itu yang paling bahaya. Kemudian kadang-kadang benteng seseorang itu runtuh pada saat kalau dia tidak pakai, dia tidak masuk dalam kelompok yang dia mau masuki. Semua argumen disampaikan kepada orang yang belum pernah pakai, godaan, sehingga akhirnya dia pakai. Pertama-tama awalnya untuk senang-senang saja, atau cuman rekreasi. Lama-lama terus minta, merasa enak, kecanduan, kemudian penggunaan intensif, akhirnya terjadi ketergantungan. Minta lagi, minta lagi, minta lagi, akhirnya habislah semuanya harta, dan dia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan barang narkoba, bahkan mungkin melakukan kejahatan. Ciri-ciri kalau adik-adik ada punya teman atau saudara yang tadinya periang, tiba-tiba berubah, kenali ciri-ciri seperti ini. Jalannya sempoyongan, bicaranya pelo-pelo, pelo itu artinya bicaranya mulai ngelantur, nggak jelas, kemudian tiba-tiba orangnya jadi cuek, di kesempatan tertentu mengantuk yang luar biasa, di kuliah mesti mengantuk, yang tadinya orangnya bersih, terawat, seger mukanya, sekarang jadi kuyu, kusam. Nah itu ciri-ciri kalau dia sudah ada seseorang yang terkena sudah memakai narkoba. Kemudian kalau kita tengok di kamarnya ada alat-alat bantu, misalnya sedotan, botol-botol yang dibolongin, kemudian ada aluminium foil atau ada botol-botol kaca yang biasa dipakai untuk nyabu, patut dicurigai dan mendapat perhatian. Kemudian tadinya dia periang, suka bergaul, tiba-tiba dia jarang berkumpul lagi, sukanya menyendiri, diajak ke bermain atau ngajak suatu ikut kegiatan, dia banyak menolak. Kira-kira ada kemungkinan yang bersangkutan juga sudah terkena narkoba. Kemudian yang tadinya periang tiba-tiba gampang emosional, kemudian gampang agresif. Kalau yang ini banyakkan sayatan luka, berarti udah berat itu. Itu berarti sudah kecanduan berat. Kira-kira ciri-ciri inilah yang bisa dikenali kalau seseorang ada perubahan-perubahan, kemungkinan dia sudah ketergantungan narkotika. Dampak negatifnya, narkoba itu kalau saya bilang tiket sekali jalan. Artinya bukan tiket pulang pergi ya. Sekali orang pakai narkoba, dia tidak akan bisa pulang lagi. Kalaupun dia pulang, dia itu tidak seutuhnya seperti dulu lagi. Jadi ini saya sampaikan kepada semua teman-teman mahasiswa dan untuk disampaikan juga kepada teman-teman, jangan pernah bilang saya bisa mengatur kok, saya bisa kendalikan kok, saya punya kuasa atas narkoba, saya ngatur kapan saya pakai. Itu omong kosong, itu tidak ada. Tidak ada orang yang pakai narkoba lalu balik sendiri, sembuh sendiri. Itu sangat kecil persentasenya. Saya jelaskan kenapa saya bilang one way ticket, tiket sekali jalan. Kita dikaruniai otak itu, otak yang selalu mencari kesenangan. Setiap ada, misalnya ada bakso baru, oh itu ada bakso buka, kita akan mencari kesenangan. Kita bandingkan dengan warung bakso yang sudah kita ini baru, kita akan cari. Otak ini memang diciptakan, otak kita ini diciptakan untuk mencari kesenangan. Nah, dalam kesenangan itu yang membuat kesenangan itu adalah produksi hormon dopamin. Hormon dopamin itu secara normal berproduksi untuk memberikan rasa kebahagiaan buat kita, rasa senang, rasa tenang.
Dengan produksi psikoaktif yang begitu banyak, kita akan dibawa kembali untuk makan dan mencari lagi. Kenikmatan-kenikmatan lain seperti makan, minum, atau kalau mahasiswa belum yang mungkin ya, hubungan seks dan sebagainya. Tidak sama dengan sebelum dia menggunakan narkotika. Dan yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa sekali orang itu terkena, dia tidak pernah akan bisa sembuh, tetapi hanya pulih. Kalau dia mengontrol cara berpikirnya, mindsetnya, dia akan tidak jatuh untuk mengurangi, dan dia akan harus mengontrol itu sepanjang hidup dia. Ini untuk yang belum pernah pakai, jangan pernah sekali-kali coba. Nah, yang kalau misalnya sudah pernah pakai, segera hentikan dan kita bisa bantu untuk rehab. Strategi yang dilakukan yaitu ada dua, yaitu menekan pasokan, menekan supply, yaitu dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polda, BNN, kemudian Bea Cukai, semua pihak yang ada di Indonesia ini, dan dilakukan penangkapan dan penegakan hukum terhadap pelaku dan peredaran gelap narkoba. Tetapi di antara itu, berapapun yang kita tangkap, kalau menekan demand tidak kita lakukan, atau menekan pasar tidak kita lakukan, karena ini adalah bisnis yang besar, di mana ada permintaan, maka barang itu akan datang. Jadi pekerjaan lain selain memutus suplai adalah menekan demand atau menekan pasar. Kita tekan pasar yang 1,6, bagaimana caranya pasar itu makin lama makin sedikit, atau bila perlu sampai kepada 0. Caranya yaitu yang pemakai kita rehabilitasi, yang tadinya pecandu selalu membeli narkoba, sekarang dia udah pulih dan dia tidak pakai narkoba, dan dia tidak beli lagi narkoba. Kemudian masyarakat yang sehat kita perkuat, keluarganya kita perkuat, masyarakat kita perkuat, mahasiswa, anak SMA, anak SMP kita perkuat supaya bisa mempunyai daya tolak apabila ditawarkan penggunaan narkoba, dan mempunyai ketahanan untuk meskipun dikasih gratis mampu menolak kalau diajak untuk menggunakan narkoba. Seperti di negara tetangga kita, meskipun narkoba ini paling banyak datangnya dari Malaysia, tetapi ternyata di Malaysia prevalensi pengguna narkoba itu hanya 0,8%. Artinya Indonesia ini 2 kali lipat, Bangka Belitung ini jumlah pengguna narkoba itu 2 kali lipat daripada di negara tetangga Malaysia. Di sana berarti masyarakatnya jauh lebih kuat, jauh lebih tahan, punya daya tolak terhadap penyalahgunaan narkoba. Ini langkah-langkah ini kita lakukan penyuluhan, kampanye, kemudian seperti yang kita lakukan sekarang, menyampaikan bahaya narkoba, dan mengajak apabila ada saudara atau ada mungkin yang sudah pernah pakai, untuk berani untuk rehab supaya tidak berhenti untuk menggunakan narkoba. Ini peran mahasiswa yang saya kutip dari beberapa, kita ambil juga peran mahasiswa ini bisa dalam masyarakat, bisa juga dalam pekerjaan kita untuk melawan bahaya narkoba. Mahasiswa itu merupakan iron stock, artinya kita ini, saya sekarang, kemudian mungkin pegawai BNN ini akan berakhir masanya. Umur itu tidak bisa dicontoh. Nah, mahasiswa di sini dimanapun yang ada termasuk yang sekarang pengikut webinar, merupakan iron stock dari negara ini untuk nanti mengganti generasi-generasi yang di atasnya, karena tidak ada yang mau diganti. Mahasiswa merupakan cadangan-cadangan kuat, yang tangguh, yang punya daya tahan untuk menghadapi segala tantangan, menggantikan peran dari generasi sebelumnya, termasuk saya dan rekan-rekan yang ada di BNN. Mahasiswa sebagai agent of change, agen perubahan, pelopor perubahan dan pendobrak nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan aturan. Kalau di tempat tinggal atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan permainan atau di lingkungan tempat tinggal ada yang tidak benar, ada penyalahguna narkoba, ada peredaran narkoba, harus memberi dampak dan bukan cuma diam. Termasuk juga sebagai direct change,
mampu sebagai pengawal dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ingat, mahasiswa ini adalah kelompok masyarakat yang terpelajar. Tidak lebih dari setengah penduduk Indonesia yang punya kesempatan bersekolah sampai di tingkat perguruan tinggi. Jadi peserta webinar ini termasuk warga negara Indonesia yang beruntung sampai saat ini masih bisa melaksanakan sekolah sampai tingkat perguruan tinggi. Kemudian mahasiswa juga sebagai moral force berani menjadi teladan, bukan malah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian mahasiswa juga sebagai social control, tidak boleh bersikap acuh terhadap fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat. Kalau misalnya ada temannya yang mulai kita indikasikan terlibat dalam peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba, segera berbuat, segera melakukan, do something, lakukan sesuatu. Ini penjabarannya, memahami bahaya narkoba. Kalau saya sudah jelaskan tadi bagaimana otak bekerja pada saat sudah terkena narkoba, bagaimana rusaknya, berarti sudah memahami tentang bahaya narkoba, kemudian mampu mengembangkan potensi diri, berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif di lingkungan kampus, melaporkan segala bentuk kepemilikan, peredaran, atau penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kampus. Kemudian kalau kita melakukan kegiatan, mahasiswa juga bisa aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan seminar, workshop tentang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Dan menjadi sukarelawan terkait Satgas Gerakan Anti Narkoba di kampus. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan teman sebaya dan warga kampus lainnya dalam setiap upaya-upaya penanggulangan bahaya narkoba. Lanjut, cara mengatasinya, hampir semua orang sudah tahu bahwa narkoba itu bahaya. Tetapi kadang-kadang masih ada aja yang jatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Bahwa banyak yang akan dirugikan kalau bila kita pakai narkoba, baik kesehatan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Gaya hidup diatur karena gaya hidup yang tidak sehat seperti rokok, suka minum-minuman beralkohol, kemudian vape, itu pintu masuk orang pertama menggunakan narkoba. Jarang kita temukan pengguna narkoba itu tidak merokok, tidak suka minuman alkohol, tidak vape. Biasanya kalau dia tidak merokok, dia tidak minum minuman keras, dia tidak vape atau vape, biasanya dia lebih susah untuk jatuh dalam penggunaan narkotika. Hidup ini cuma sekali, dan Tuhan memberikan masing-masing orang dengan keunggulan masing-masing. Gunakan kesempatan untuk pengembangan diri. Mungkin kita tidak begitu hebat di akademik, kita mungkin hebat di bidang lain, cari. Pasti ada sisi yang ada dalam diri kita yang menjadi keunggulan kita. Temukan itu, wujudkan, bangun itu, sehingga adik-adik, teman-teman mahasiswa bisa meningkatkan rasa percaya diri untuk membuat suatu kegiatan atau karya yang bisa menjadi kebanggaan diri dan menjauhkan kita dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian membangun dukungan sosial, kelompok-kelompok lingkungan permainan yang positif. Kalau misalnya ada kata-kata, kadang-kadang orang pertama terjerumus itu tarik ajakan, kalau kamu tidak make, kamu banci, kamu kayak perempuan, kamu nggak jantan. Kemudian kalau kamu nggak make, kamu nggak usah lagi lah gabung sama kita. Segera keluar, karena itu kelompok orang yang bukan disiapkan untuk kalian. Itu kelompok masyarakat, kelompok-kelompok orang yang memang dalam hancur. Jangan tergoda dengan bujukan atau argumen-argumen yang memaksa kita untuk menggunakan narkoba. Nah, ini tindakan yang harus dilakukan kalau misalnya kita mendapatkan teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapa saja yang sudah terkena narkoba, ajak dia. Pertama, jangan menghakimi, karena kita tidak tahu betapa banyak godaan yang dia terima, kemudian kita tidak tahu, dia tidak beruntung punya bekal yang cukup untuk menolak narkoba, kita tidak tahu masalah apa yang membebani dia, seberapa berat, sampai dia terpaksa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
kemudian libatkan pihak yang berwenang, memberikan dukungan dan pengertian untuk mau berani untuk rehab. Call center kami di BNN 184 bisa dihubungi, kemudian untuk call center BNN Provinsi Babel di nomor 0852 1166 2003. Beritahu ke kami, kan kami rehab. Yang penting yang bersangkutan berani untuk melakukan rehab. Gratis, tidak dipungut biaya. Ini kira-kira, ayo kita rehab bersama, butuh sentuhan dan pertolongan kita. Orang-orang yang pakai narkoba itu jangan dijauhi, jangan dibenci, tapi harus kita kasihani dan kita beri pertolongan. Ajak mereka untuk mau dan berani untuk rehab. Laporkan kepada IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor. Mau melapor ke IBM, ada penolong masyarakat atau puskesmas atau ke BNNK yang ada di kabupaten kota atau langsung ke BNNP. Nanti kita akan lakukan asesmen tahap adiksinya apa, kemudian kita lakukan rehab yang diperlukan. Proses kalau terjadi proses hukum, kalau untuk pemakai saja itu dilakukan rehab, tetapi kalau untuk pengedar itu tindakan pidana. Kalau orang pakai narkoba, yang saya bilang tadi one way ticket, hanya ada 4 pilihan, tidak ada pilihan lain. Pertama, segera pulih, memulihkan diri dengan direhab. Kalau tidak mau rehab lagi, suatu saat mungkin Anda akan ditangkap, Anda terlibat dalam peredaran narkoba, masuk penjara. Kalau Anda lihai, tidak tertangkap-tangkap, otak Anda rusak, akan masuk rumah sakit jiwa. Kalau Anda kuat, otak Anda kuat, mental Anda kuat, Anda tetap tidak depresi, tapi dari gaya hidup yang tidak sehat, akan berdampak kepada segala penyakit. Kalau pengguna narkoba, akhirnya kuburan. Pilihannya cuma 4. Jadi pertama, jangan pernah pakai-pakai. Kemudian kalau sudah, segera datang dan berani untuk rehab. Ada 18.000 orang setiap tahunnya meninggal karena narkoba. Ini yang saya harapkan dari mahasiswa, berani tolak setiap ajakan, berani lapor. Apabila ada yang praktek-praktek penyalahgunaan dan peredaran narkoba, lapor kepada yang berwenang, kemudian ajak berani rehab. Berani tolak, berani rehab, berani lapor. Pantai Tapak Antu di Pulau Bangka, Bujang Dayang asik berselancar. Mari bersama berantas narkotika, wujudkan mahasiswa Bangka Belitung bersinar. Demikian paparan saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang telah disampaikan terkait tentang pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Oke, baik Bapak, kita telah sampai di sesi tanya jawab. Di sini kita membuka sesi tanya jawab, yaitu 3 pertanyaan kepada audiens yang ingin bertanya. Oh ya, Bapak izin menyampaikan Bapak, di sini juga ada dosen kita dari Kaprodi, Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Bapak. Kepada Bapak Musa, mungkin Bapak Musa ingin bertanya. Kembali ke kamera. Ya, silakan. Aisyah yang ingin bertanya? Di-unmute aja. Oke Kak, perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syahida. Saya dari Prodi Psikologi Islam 1A. Pak, izin bertanya. Jadi saya ini memiliki orang terdekat saya itu sudah kali keduanya keluar masuk lapas, gitu Pak. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya seperti Bapak bilang tadi, bahwa orang yang sudah terkena narkotika itu pasti susah untuk sembuhnya, Pak. Apakah ada pengobatan yang lebih ampuh? Dia udah 2 kali, Pak, masuk lapas. Jadi apakah ada kemungkinan untuk dia bisa sembuh dari dan terlepas dari narkotika, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Aisyah. Terima kasih. Bagaimana Bapak? Langsung jawab atau kita tampung terlebih dahulu? Bisa, terserah Silvana. Yang ingin bertanya, kita tampung dulu ini. Saya Kak izin. Fikar, oke, silakan. Ya Kak. Perkenalkan, nama saya Fikar Ramadhani.
Saya mahasiswa IAIN Universitas Bangka Belitung dari Prodi KPI. Izin bertanya Pak, bahwa Bapak tadi sudah menjelaskan 84% penyebab kita terjerumus ke narkoba adalah teman sendiri dan pacar tadi Bapak bilang. Dan ada juga pertanyaan saya satu lagi, itu tentang pola hidup sehat dari yang akhir tadi Bapak jelaskan. Bahwa karena suara Bapak terputus, jadi saya hanya menangkap bahwa perokok atau yang nge-vape itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang akan terjerumus ke narkoba. Jika salah mohon dijelaskan kembali Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Fikar. Baik, kepada Novita, boleh unmute untuk bertanya. Coba ini Novita, coba via chat aja ini pertanyaannya, nanti dibacain. Baik Pak, sembari menunggu Novita untuk bertanya via chat, langsung aja mungkin untuk menjawab pertanyaan dari dua penanya tadi, boleh dari Aisyah tentang. Langsung saya jawab ya. Iya Pak, boleh. Aisyah Syahidah, mahasiswa psikologi ya. Nah, mungkin Aisyah bisa tahu bagaimana mindset itu bekerja, otak kita bekerja. Mungkin mata kuliah psikologi bagus sekali. Pulih, kita tidak, tadi kan saya sampaikan bahwa sekali orang pakai narkoba itu kita tidak pernah bisa bilang dia sembuh. Kita pakai istilah pulih. Itu sama dengan misalnya kalau dianalogikan seperti orang kena diabetes. Sekali dia sudah masuk diabetes, dia tidak akan bisa sembuh dari diabetes. Dia harus ikut saran dokter, makanan harus jaga, olahraga harus baik, kemudian istirahat cukup, konsumsi makanan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau dia bisa menjaga itu, dia akan tetap kadar gulanya akan tetap terjaga dalam angka yang ditolerir. Seperti juga pemakai narkoba. Pemakai narkoba itu kalau sudah sekali pakai, dia harus kuat untuk tidak pakai. Dia harus patuh dengan apa yang disampaikan oleh konselor. Dan pulih tidaknya seseorang itu sangat tergantung dari yang bersangkutan itu sendiri. Memang kita berharap misalnya tiba-tiba ada obat yang langsung kita berikan kepada seorang pemakai, tiba-tiba dia langsung tidak suka. Dia tidak mau lagi dan tidak suka pakai narkoba. Tapi itu tidak pernah ada itu. Obat itu tidak pernah ada. Karena yang dilawan oleh seorang pemakai narkoba itu adalah sugesti dari otak yang sudah pernah dirangsang oleh narkoba untuk cenderung untuk mengulang lagi pengalaman yang tadi saya jelaskan. Otak, cara kerja otak kita itu. Cara otak kita itu mencari kesenangan. Dia akan mengendalikan badan kita untuk kembali ke sana. Nah, dalam rehabilitasi, kita kuatkan pemakai itu untuk melawan sugesti itu. Untuk melawan sugesti memakai kembali. Dan itu harus ada komitmen yang kuat dari yang bersangkutan itu sendiri. Saya sarankan kepada Aisyah, ajak saudaranya Aisyah itu untuk datang ke BNN, nanti kita assessment apakah dia, karena kita akan assessment apakah ada 3 jenis adiksi, ringan, sedang, atau berat. Nah, kalau misalnya berat, itu mungkin harus rawat inap, tempatnya mungkin di Lido atau di Lampung yang harus rawat inap. Di Bangka Belitung belum ada fasilitas rawat inap. Kalau hasil asesmennya itu dia sedang atau ringan, itu bisa rawat jalan. Bisa datang ke BNNP, tempat kita, atau ke panti rehab yang lain, atau juga ke BNNK. Di situ ada fasilitas rehab. Nanti kita konsulkan dengan para konselor-konselor adiksi kita yang ada di BNNP dan BNNK untuk kita lakukan rehab kepada saudara Aisyah dan Aisyah Syahidah. Saya harapkan mau datang biar kita nanti akan bantu. Tapi seseorang bisa pulih atau tidak memang dibutuhkan keinginan dari yang bersangkutan itu sendiri. Komitmen, disiplin, nanti konselor yang bantu bagaimana menjalaninya. Kemudian dibutuhkan juga kekuatan dari teman-teman sepermainan, keluarga. Jangan dia, kalau tadi saya bilang jangan dihakimi, jangan dimarahin, karena
Seseorang pemakai narkoba itu seperti apa ya? Seperti barang pecah belah. Dia mudah retak, hancur, fragile. Jadi yang harus disentuh itu hatinya. Harus kita tunjukkan wujud kasih sayang dia ke kita, ajak dia. Karena paling bahaya seorang pakai narkoba kalau dia udah sendiri. Kalau dia udah sendiri, bengong-bengong, tidak ada orang yang menerima dia akan kembali ke teman-temannya yang pakai narkoba. Karena cuma disitulah dia diterima. Akhirnya dia jatuh lagi. Dalam konselor kita, pemakai narkoba, dia harus memutus semua hubungan dengan teman-teman yang lama yang menggunakan narkoba. Kita sarankan ganti nomor handphone untuk jangan berhubungan dengan teman-teman yang dulu pakai narkoba. Karena kalau dia berhubungan lagi dengan teman-teman pakai narkoba, pasti dia jatuh lagi. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau Aisyah nanti bawa saudaranya untuk rehab ke BNP, pasti akan kita terima dan kita bantu untuk pemulihannya. Pasti ada kemungkinan untuk sembuh. Kita harus optimis. Aisyah juga harus bantu kita untuk bawa dia ke BNN untuk kita lakukan rehab. Tidak ditangkap, tidak dimarah-marahin, tidak dipenjara, tidak dibawa ke polisi, ya, tidak dibawa. Tidak di penjara. Kita pulihkan supaya tidak pernah pakai lagi. Dan kita harus yakin dengan bantuan Aisyah sama keluarganya, kita bantu dia untuk lepas dari jeratan narkoba. Kemudian yang kira-kira begitu ya untuk Aisyah. Kemudian untuk Fikar, sisanya adalah memang mencari sendiri. Dari 84%, berarti 16% memang mencari. Mungkin karena dia punya masalah, mungkin karena keluarganya berantakan, mungkin karena depresi, dipikir makin narkoba itu pelarian. Tapi 84% itu ajakan teman. Artinya yang mau pakai narkoba karena inisiatif sendiri itu cuma 16%. Sisanya itu ajakan teman. Mungkin keluarganya bermasalah, mungkin berantem sama orang tua, keluarganya broken home, mungkin dia tertekan, lalu dia mencari jalan pintas, jalan solusinya ada narkoba, dan dia tidak menemukan itu. Fikar, kemudian pertanyaan keduanya, saya bukan ciri-cirinya merokok, tetapi yang kita temukan, jarang ada yang tidak merokok jatuh dalam narkoba. Biasanya itu perokok, suka minum, awalnya dari merokok, kemudian suka minum, vape, itu lebih gampang untuk jatuh ke dalam narkoba. Kalau misalnya dia suka jaga kesehatan, tidak merokok, tidak minum, itu lebih susah dia jatuh ke dalam narkoba. Jadi bukan ciri-cirinya pemakai narkoba itu merokok ya, bukan. Pintu masuknya itu hidup yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak sehat, itu pintu masuk narkoba. Seseorang yang sangat menjaga gaya hidup sehat, dia akan susah untuk terjerumus dalam narkoba. Kira-kira itu jawaban kepada Fikar tadi, ya. Terima kasih. Yang lain mungkin? Ada Pak, ini ada lagi pertanyaan dari Calvin. Izin bertanya, katanya berapa persen keamanan identitas orang yang melaporkan kasus narkoba tersebut, Pak? 100%. 100%. 100% aman. Jadi perlu saya sampaikan. Tidak perlu takut. Nggak perlu takut. Jadi gini, teman-teman mahasiswa, kalau misalnya kita mau menegakkan kebenaran, tapi orang benar saja sudah takut, ini dunia ini udah seperti apa? Masa orang yang salah lebih berani daripada kita? Gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa dalam hal apa aja, bukan cuma narkoba. Kalau kita membela kebenaran, tidak boleh ada rasa takut sedikit pun. Masa orang yang berbuat salah malah lebih berani dari kita? Kita harus lebih berani dari mereka. Jangan kita dibalik-balik cara berpikir kita ya. Nanti dimarahin Pak Rocky Gerung nanti. Wah. Jangan dibalik-balik. Apapun risikonya kita harus lebih berani, karena yang kita lawan adalah kejahatan.
Dan saya sampaikan di sini, aman sama namanya. Berapa persen? 100% keamanannya aman. Kalau misalnya ada yang coba-coba, mau siapapun dia, mau aparat pun, saya lawan. Ya, karena ini betul-betul ancaman buat bangsa kita. Bukan main-main. Ini presiden sendiri sudah ngomong dan betul-betul menekankan hal tersebut. Gitu, jawaban saya. Oke, terima kasih Bapak. Ini ada lagi satu pertanyaan Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Mengapa kita perlu berperan aktif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda? Oke. Kenapa kita berperan? BNN ini dibentuk karena bahaya narkoba yang semakin besar. Kemudian tadinya kan yang nangkap-nangkap cuma polisi. Ternyata pekerjaan untuk menanggulangi narkoba ini bukan hanya cuma tangkap-tangkap. Ternyata harus ada upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh semua pihak, bukan cuma mahasiswa atau pelajar. Ini saya sampaikan kepada ibu PKK, di semua OPD, di Pemda, di semua instansi vertikal. Saya sampaikan ke TNI, tidak boleh ada satupun masyarakat yang tidak terlibat dalam penanggulangan bahaya narkoba ini, dalam kegiatan P4GN. Kita semuanya harus berperan, apalagi mahasiswa yang merupakan masyarakat yang terpelajar, yang tadi saya sampaikan bahwa beruntunglah teman-teman mahasiswa ini adalah sebagian kecil dari masyarakat Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Kita semua, saya dan teman-teman mahasiswa harus bergerak, harus berpartisipasi, harus berkontribusi dalam upaya-upaya penanggulangan bahaya narkoba. Lalu pertanyaannya, kenapa? Kalau kita tidak melakukan itu, kemungkinan nanti anak-anak kita yang terkena. Kita mau menyiapkan lingkungan yang seperti apa untuk kehidupan generasi berikutnya. Kalau kita sekarang tidak terkena, kemungkinan saudara-saudara kita terkena. Kalau saudara-saudara kita tidak terkena, kemungkinan anak-anak kita nanti, kalau kita tidak lakukan itu sekarang, anak-anak kita nanti yang terkena. Kalau anak-anak kita terkena, kemungkinan cucu-cucu kita yang kena. Kalau kita tidak bersihkan lingkungan kita dari bahaya narkoba. Jadi yang saya minta kepada mahasiswa, bukan saja kepada mahasiswa, ini saya sampaikan ke seluruh kesempatan, setiap kesempatan di seluruh. Kemarin saya ke Bangka Barat, saya memberi penguatan kepada guru-guru BK untuk memperkuat anak-anak SMP, SMA, jangan sampai jatuh. Kita lakukan pelatihan selama 2 hari di Bangka Barat. Ada kesempatan Ibu PKK, kita berikan penguatan, berkontribusi. Karena untuk bahaya narkoba ini, semua lapisan masyarakat, semua profesi, semua kelompok umur, semua harus berkontribusi dalam penanggulangan bahaya narkoba. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Sedikit merangkum dari pertanyaan para mahasiswa dan rekan-rekan lainnya tentang penyalahgunaan narkoba tadi. Untuk Aisyah tadi, jangan takut memikirkan bahwa rehab itu berbayar ya Pak ya. Datang aja nanti ke BNNP, kalau enggaknya langsung hubungi saya sendiri, nanti kita arahkan untuk rehab di BNNP. Dan untuk Fikar tadi telah dijelaskan Bapak, sebagai rokok adalah sebagai gerbang utama Pak ya untuk memasukkan narkoba kepada lingkungan orang tersebut. Jadi dari rokok dan vape itu menjadi gerbang utama dari dimulainya kejahatan seperti narkoba, kriminalitas, dan lain sebagainya. Dan seberapa penting peran kita sebagai mahasiswa khususnya untuk berperang terhadap penyalahgunaan narkoba, tentunya sangat penting seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kalau nggak kita, siapa lagi yang akan terkenanya? Mungkin anak cucu dan lingkungan-lingkungan yang tidak kita basmi tersebut. Oh, ini ada lagi satu pertanyaan Pak. Bagaimana pendekatan rehabilitasi
yang dilakukan BNN terhadap penggunaan narkoba? Dan seberapa efektif program ini dalam penurunan angka kecanduan, Pak? Oke, saya jawab ya langsung ya. Iya, Pak, boleh, Pak. Saya belum ukur kalau di Bangka Belitung, saya baru 1 bulan di Bangka Belitung, tetapi sebelum saya di Bangka Belitung, saya berdinas di Kaltara. Untuk kepulihan orang yang rehab di BNN, saya bisa kasih angka 80%. 80% dia pulih. Kadang-kadang kalau dia tidak menjaga komitmen, dia akan relapse lagi. Ingat yang tadi saya sampaikan, pulih tidaknya seseorang itu tergantung dia mau disiplin dan jaga komitmen apa tidak. Saya umpamakan kepada orang yang kena diabetes. Itu kayak penyakit kronis yang dia harus disiplin menjaga makan, menjaga gaya hidup, rajin olahraga, kalau tidak kadar gulanya akan naik. Itu juga seperti penyakit-penyakit kronis yang lain. Artinya, pulih tidaknya seseorang yang pakai narkoba itu harus didukung oleh komitmen dirinya sendiri, pribadi. Kita, konselor di BNN ini akan membantu bagaimana caranya. Kita akan melatih dia. Dia yang sudah rapuh, kita kuatkan lagi, kita bangun rasa percaya dirinya. Tapi semuanya kembali kepada yang bersangkutan. Kepada yang bersangkutan, dia mau pulih enggak? Dia mau berkomitmen enggak? Dia mau kembali menghargai hidupnya enggak? Nah itu, kalau memang dia memang mau berubah, dan kita bantu tips-tips bagaimana dia, cara dia untuk melawan sugesti untuk memakai kembali. Banyak yang sudah masuk ke rehab, karena dia tidak diterima oleh masyarakat, kemudian dia kembali berhubungan dengan teman-teman yang lama yang bisa nerima dia jatuh lagi. Karena itu, di samping komitmen dalam dirinya dia, keluarga, teman sepermainan, yang tidak pakai narkoba, lingkungannya, itu juga berperan sangat penting untuk kepulihan yang bersangkutan. Di Kaltara, di BNN Kaltara, BNNP Bubble, saya belum tahu berapa yang rehab, persentasenya berapa yang pulih, tetapi intinya kalau rehab itu kepulihan dia itu tergantung dirinya sendiri, kita akan bantu sepenuhnya. Nanti ada tahap kalau kita konsul, kita panggil keluarganya, ibunya, kalau dia sudah kawin kita panggil istrinya, kalau perempuan yang istrinya yang pemakai, kita ajak suaminya bersama-sama, penguatan. Kadang-kadang kita merehab seseorang, tapi ada dua pekerjaan kita. Keluarganya yang sudah mau retak, sudah mau cerai, malah kita rukunkan kembali. Dua yang kita rehab, orangnya sama keluarganya. Dan kalau saya kemarin berangkat ke Singapura, saya nanya ke polisi Singapura, untuk keberhasilan rehab di Singapura, seberapa tinggi persentasenya? Ternyata di sana sangat rendah. Di sana dari 10 itu yang sembuh, yang pulih paling 2. Saya bertanya, kenapa kok bisa lebih tinggi di Indonesia? Karena Indonesia masih punya modal sosial yang bisa membantu para pemakai untuk dia bangkit. Kalau di Singapura, orang hidupnya individualistis, sendiri. Kalau dia pakai, ya dia hancurlah dia sendiri. Tapi kalau di Indonesia masih ada teman sosial, modal sosialnya itu besar untuk mengangkat kembali para pemakai untuk kembali pulih. Masih punya keluarga, masih punya teman, masih punya tetangga. Tapi kalau di Singapura, yang menentukan hanya dirinya sendiri. Tapi kalau di Indonesia, kita masih punya bekal sosial, hubungan sosial yang kuat untuk membantu seseorang untuk kembali bangkit, lepas dari jeratan narkoba. Kira-kira itu yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mungkin cukup antusias Pak audiens kita pada sore hari ini, dan mungkin karena terhalang dan terkendala waktu juga, kita tidak bisa melanjutkan sisi diskusi kita untuk lebih lama. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apa yang baik, apa yang bermanfaat, mohon diserap dengan baik dan diaplikasikan. Kita mau pantun dulu ini Pak.
Oke. Sore hari makan kuaci. Makan Cakep, bareng makan bareng sama Bu Asi. cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada audiens semuanya dan kepada narasumber kita. Kita kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat luar biasa sekali penyampaian materi dari Bapak narasumber kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak kita bisa berguna untuk kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kita semua dapat terhindar dari penggunaan narkoba. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya mungkin mau ada slogan untuk teman-teman. Ketika saya bilang Indonesia bersinar, bilangnya bersih dari narkoba. Oke, teman-teman? Oke, kita coba mulai ya. Nyalain. Indonesia bersinar, Bersih dari narkoba. Dari narkoba. mantap sekali. Selanjutnya mungkin kita bakal dokumentasi foto bersama. Dan untuk para peserta mohon dibuka kameranya. Baik, mungkin buat teman-teman yang belum membuka kameranya, silakan dibuka terlebih dahulu. Dan mohon izin Pak ya, kita dokumentasi terlebih dahulu sebelum acara ditutup. Oke, semuanya udah siap? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, senyum. Baiklah, sebelum saya menutup acara webinar pada sore hari ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jangan lupa untuk bilang cakepnya ya, oke? Oke, kita mulai. Di awal mentari senja telah tenggelam. Cakep. Turun mulai jatuh. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dari awal sampai akhir dan terima kasih buat Bapak narasumber atas ilmunya dan atas kehadirannya juga pada webinar sore hari ini. Terima kasih banyak, Pak.